Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Naila Ramadan, absen 31 dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Mulai dari pengertian, tujuan dan fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, jenis, langkah menyusun, langkah menyunting dan mengabstraksi, contoh dan analisis. Sebelumnya, tahukah kamu apakah teks editorial itu? Teks editorial adalah berisi analisis subjektif berdasarkan fakta dan data. Menurut Syarifuddin, teks editorial atau tajuk rencana adalah opini atau pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap topik aktual, fenomenal, atau kontroversial yang menjadi perhatian masyarakat. Tajuk atau editorial pun dapat menjadi simbol visi dan karakter lembaga media yang menyampaikan tajuk atau editorial tersebut. Dapat disimpulkan bahwa teks editorial ada suatu artikel yang berisi pendapat berdasarkan fakta dan didukung dengan data. Meski berdasarkan fakta, tetap disebut sebagai teks opini. Apakah manfaat dan tujuan dari teks editorial ini? Yang pertama, fungsinya itu menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, memberikan pada pembaca terhadap isu yang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut. Yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah atau isu topik yang sedang hangat terjadi. Tujuannya, yang pertama, teks editorial bertujuan untuk mengajarkan dan menjelaskan kepada pembaca. Yang kedua, menawarkan solusi spesifik untuk mengurai masalah. Yang ketiga, menawarkan solusi sehingga diharapkan dengan solusi ini tindakan dapat diambil. Yang ketiga, menilai peristiwa. Apakah perbedaan fakta dan opini? Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada. Dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Di manakah letak teks editorial di dalam surat kabar? Teks editorial dapat ditemukan di media massa cetak seperti koran dan majalah. Teks editorial terdapat pada rubrik opini yang biasanya berada di bagian tengah surat kabar. Ragam yang mirip dengan editorial adalah artikel dan surat pembaca. Bagaimana dengan strukturnya? Struktur dari teks editorial ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Pernyataan umum atau tesis berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Yang ketiga, penegasan ulang berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, verba material. Yang keempat, verba relasional. Yang kelima, verba mental. Di sini sudah saya jelaskan pengertian dan contohnya. Selanjutnya, langkah menyusun. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat.
Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Yang ketiga, menyusun topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan. Apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca? Yang keempat, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan sesuai PUEBI agar siap untuk dibaca para pembaca. Jenis teks editorial itu ada 3. Yang pertama ada interpretive editorial dengan tujuan untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua ada kontroversial editorial, tujuannya untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga ada explanatory editorial, tujuannya untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Nah, berikut adalah contoh dan analisis strukturnya. Contohnya di sini adalah judulnya pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit. Pernyataan pendapat atau tesisnya, pada tahun lalu banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Yang kedua, argumentasi. Argumentasinya adalah seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun, pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima. Bahkan masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Yang ketiga, pernyataan ulang pendapat. Di sini isinya adalah masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien yang lebih nyaman. Ada langkah menyunting untuk teks editorial. Yang pertama, membetulkan ejaan kalimat berupa kesalahan penggunaan huruf kapital pada teks editorial. Yang kedua, membetulkan penggunaan kalimat kompleks pada teks editorial. Yang ketiga, membetulkan penggunaan kata rujuk teks editorial. Yang keempat, membetulkan penggunaan konjungsi pada teks editorial. Dan yang kelima, mengurutkan bagian-bagian teks editorial berdasarkan struktur teksnya. Yang terakhir, langkah mengabstraksi atau meringkas. Jadi yang diambil adalah ide-ide pokoknya saja. Langkahnya itu yang pertama, membaca isi teks. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, menentukan kalimat utama. Yang keempat, menentukan kata kunci. Yang kelima, merangkai kata kunci menjadi kalimat. Dan yang terakhir, menyusun menjadi abstraksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.